Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Setelah sekian lama libur, berjumpa lagi pada hari Selasa dalam pembelajaran tematik. Kalian bisa buka buku kalian di Bupena di tema 2 subtema 2 pembelajaran 1. Baiklah, siapkan alat tulis kalian dan dengarkan penjelasan dari Bu Puri. Untuk pembelajaran kali ini di subtema 2 kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 mengenai teks petunjuk. Teks petunjuk itu apa sih? Ya, di teks petunjuk itu ada beberapa, yaitu mengenai isi, tujuan, kalimat yang digunakan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Baik, teks petunjuk itu tentang apa sih isinya? Itu tentang arahan untuk melakukan sesuatu. Nah, tujuannya itu menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Jadi misal kayak kalian kalau baca-baca misal di belakang bungkus Masako itu ada cara pembuatan bergedel, yaitu termasuk teks petunjuk. Nah, kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk itu: 1. Cara atau petunjuk disajikan berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang susah atau sulit dipahami oleh pembacanya. Nah, ini contoh petunjuk membuat kipas kain. Ini contohnya. Yang pertama itu suruh nyiapin kain, beberapa bilah bambu. Nah, ini panjang dan lebarnya itu semua dijelaskan di sini. Yang kedua, caranya suruh ngelubangin semua bilah bambu. Yang ketiga, tumpuklah bilah bambu lalu masukkan. Jadi ini petunjuk membuat kipas kain. Jadi semuanya lengkap ada di sini, berurutan, dan kalimatnya mudah untuk dipahami. Misalnya kalian membuat teks petunjuk membuat mobil dari kardus, yaitu harus lengkap. Suruh pertama disiapkan kardusnya, gunting, penggaris, dan lain sebagainya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus alatnya apa aja, misalnya lem atau lakban. Nah, itu dijelaskan. Terus pertamanya itu harus ngapain dulu, itu juga dijelaskan. Terus nanti waktu ngegunting juga dijelaskan. Terus didiamkan berapa menit agar lemnya kering, itu juga dijelaskan. Jadi ini adalah contoh teks petunjuk pembuatan kipas dari kain. Nah, mungkin kalian sudah paham ya cara membuat teks petunjuk. Pembelajaran yang kedua yaitu muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa kita sadari, kita itu sangat membutuhkan energi untuk menunjang aktivitas kita. Contohnya alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari itu dapat dimanfaatkan, itu perubahannya juga banyak. Ada yang energi listrik menjadi panas, energi listrik menjadi gerak, dan sebagainya. Nah, mari kita bahas. Ini contohnya satu. Ini ada gambar di sini yaitu lampu. Itu perubahan energi listrik menjadi energi apa? Cahaya. Nah, yang pertama mari kita bahas energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, rice cooker, dan oven. Itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa coba? Kipas angin dan blender. Bisa juga itu mesin cuci juga bisa. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu, pijar, dan neon. Yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi. Wah, banyak sekali ya. Contohnya radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Itu juga bisa juga piano.
piano itu menggunakan listrik juga bisa, ada bass juga bisa. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik, itu contohnya. Yang keenam, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Yang ketujuh, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Jadi itu ada 7, energi listrik menjadi gerak, energi listrik menjadi cahaya, energi listrik menjadi panas, energi listrik menjadi energi bunyi, energi gerak menjadi energi listrik, energi kimia menjadi energi listrik, energi kimia menjadi energi geraknya. Itu contoh perubahan energi yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contohnya pemanfaatan hewan untuk manusia. Ini contohnya ada gambar kerbau, ini buat bajak sawah. Nah ini contohnya, terus ada sapi juga bisa. Terus apa itu? Contohnya kotorannya bisa untuk pupuk. Terus telurnya bisa dimakan, dagingnya bisa dimakan. Nah itu contoh pemanfaatan hewan oleh manusia, dapat membantu pekerjaan manusia, juga dapat menguntungkan, menghasilkan uang buat manusia. Contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Nah ini ada pohon pisang, ini banyak sekali manfaatnya buat manusia. Dari daun, batang, buahnya itu dapat dimanfaatkan oleh manusia, dapat dimakan dan lain sebagainya. Terus bunga, ini juga bermanfaat manusia. Terus ini sayur-sayuran dapat dikonsumsi, dapat menghasilkan uang juga untuk manusia. Terus ini juga dapat dijadikan kerajinan. Rotan, ini rotan ya, tumbuhan dibuat kerajinan kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah ini ternyata hewan dan tumbuhan itu sangat bermanfaat manusia, bisa jadikan makanan, pakaian, dan alat kerajinan. Nah ini contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Ternyata banyak sekali manfaatnya, maka dari itu kita harus menjaganya, tidak boleh merusaknya. Kita harus melestarikan tumbuhan, hewan harus dijaga, tidak boleh sampai kita rusak. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri, tugas dari Bu Puri adalah buatlah teks petunjuk cara membuat layangan atau makanan favoritmu. Buatlah seperti contoh tadi, harus berurutan, bahasanya harus jelas dan mudah dipahami, serta tulisannya harus rapi. Oke, sekian dari Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.